mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Selamat siang Dela. Iya, alhamdulillah. Gimana kabar kamu hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, sehat ya? Iya. Iya. Kita kemarin kan sudah ketemu di pertemuan kedua. Sekarang kita kan di pertemuan ketiga ini. Ya, Ibu ingin menanyakan bagaimana kondisi kamu saat ini. Bisa kamu ceritakan? Kalau sekarang di sekolah masih agak kurang nyaman, tapi dari kejadian kemarin itu saya berpikir kalau misalkan kemarin kan saya sempat mau nyerah. Dari kejadian kemarin itu saya sempat sampai mau nggak mau pulang dari rumah karena karena ngerasa diganggu sama teman-teman, itu ngerasa nggak ada yang bisa diajak bicara. Terus kemarin saya juga ingin kayak mengakhiri semuanya gitu, kayak mau bunuh diri, tapi setelah kemarin ibu dipanggil ke sini, itu sorenya kan dibilangin sama ibu di rumah. Terus akhirnya dari situ saya itu semangat lagi kalau misalkan semuanya itu bukan dari akhir gitu ibu. Oke. Ya, terus kemarin juga konseling sama Bu Depi, sama Bu Indah juga. Saya merasa bahwa semua ini belum ada akhirnya, saya harus bangkit kembali lagi. Terus saya nggak peduli sekarang itu benar-benar keinginan saya sekolah, cuma berangkat sekolah, duduk di kelas, terus saya harus belajar. Saya sudah nggak peduli entah itu teman-teman seperti ini, seperti itu. Saya sudah nggak kepikiran lagi, karena yang saya pikirkan bagaimana caranya saya bisa lulus, belajar dengan nyaman, tidak mendengarkan apa kata orang, terus saya bisa belajar. Apalagi sekarang SMK kurang 1,5 tahun. Kemarin itu saya benar-benar sempat ingin menyerah, tapi saya pikir lagi SMK-nya saya itu kurang 1,5 tahun, dan itu juga kelas 3 nanti PKL 6 bulan. Setelah itu kita ujian, jadi ketemu teman-teman juga cuma sebentar. Jadi pikiran saya cuma bentar lagi kita lulus, jadi buat apa saya terlalu peduli dengan omongan-omongan yang bukan buat saya nanti. Oh begitu ya, baik, luar biasa kamu ya. Baik, ini kan kita nanti akan bertemu atau berbincang sampai dengan pukul 30 menit kemudian kan. Kiranya kamu bisa nyaman nggak di sini? Bisa. Oke ya, nyamankan dirinya. Jadi yang perlu kita bahas adalah ketika kemarin kamu punya permasalahan dengan kawan kan kemarin ya, dengan kawan, di mana memang kamu di situ adalah sebagai orang yang ada permasalahan dengan teman-teman kamu di kelas kan begitu. Nah, yang perlu kita identifikasi, yang perlu kita lihat di sini, kita coba ingin melihat, kita ingin tahu bagaimana apa saja yang setelah kamu lakukan ini kan kemarin ini. Setelah kejadian kemarin, kamu sudah berbaikan dengan teman kamu kan? Sudah, ya, tapi mungkin suasana di kelas masih sama saja. Mungkin masih ada yang circle sini, circle situ. Dan saya akhirnya di kelas juga dari kemarin cuma diem di kelas, terus habis itu membaca novel-novel seperti itu. Terus belajar gitu. Jadi walaupun sudah baikan, tapi masih mungkin tidak ada sihir-sihir lagi, tapi suasananya masih berbeda, masih sama dengan yang waktu ada masalah. Oh, berarti intinya menurut Dela, kemarin setelah kejadian kemarin itu suasana di kelas tuh masih tetap sama ya? Iya. Apakah mungkin Dela tahu penyebabnya apa? Kurang tahu sih Bu Devi, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menyapa. Teman-teman, saya juga notice beberapa kali kalau ada teman-teman yang mau nyapa, tapi mungkin karena kan di dalam misalkan satu circle tersebut, satu circle ada yang bermasalah dengan saya,
teman-teman yang lainnya kalau mau menyapa saya itu pastinya sungkan kan Bu sama temannya tadi. Itu jadi saya notice mereka itu mau senyum, mau nyapa, tapi di sisi lain mereka itu juga kayak ada sungkannya gitu loh Bu. Sungkan terus baru kalau sepi orang itu beberapa teman-teman itu ngajak bicara gitu, tapi kalau rame itu nggak ada yang ngajak bicara, tapi kalau sepi itu ada yang nyapa, ada yang tanya ini tanya itu gitu. Oh begitu, jadi ada beberapa teman yang kalau nunggu sepi itu baru ngajak ngobrol kamu. Terus kalau untuk teman sebangku kamu seperti apa? Kemarin kan nggak masuk 2 hari sakit. Iya. Terus hari ini? Hari ini juga nggak masuk. Oh berarti kamu sendirian? Iya. Di kelas? Iya. Gimana perasaan kamu? Gimana ya Bu? Sebenarnya kalau dipikir kesepian, tapi di sisi lain kan saya balik lagi, saya sudah benar-benar nggak peduli gitu loh, entah gimana atau gimana. Kalau ada yang ngajak ngobrol saya ngobrol, tapi kalau nggak ada ya sudah gitu. Saya memposisikan bagaimana caranya saya bisa nyaman dengan diri saya sendiri tanpa harus ada orang lain. Jadi saya itu benar-benar di kelas cuma belajar, terus berangkat sekolah itu duduk diam, terus habis itu baca novel. Jadi saya dari masalah kemarin itu setiap berangkat itu saya bawa novel buat saya baca-baca kalau istirahat gak ada teman atau apa. Tapi kemarin itu Cynthia teman saya kan masuk. Itu yang ngajak ngobrol saya juga Cynthia, terus gantinya sama Cynthia. Tapi ini tadi Cynthia sama Alfiana dua-duanya sakit. Jadi sendirian. Berarti ada teman yang sudah menyapa kamu kan, tapi hari ini mereka berdua sakit gitu ya. Berarti dengan kata lain kamu yang merasakan apa artinya teman-teman sudah mulai ada yang bisa diajak ngobrol kan seperti itu. Nah sekarang mungkin kita bisa ingin tahu hasil dari kemarin, kira-kira kamu apa yang perlu kamu lakukan gitu loh supaya teman-teman itu bisa menerima kamu lah gitu. Mencoba memperbaiki hubungan aja sih, ngobrol-ngobrol biasa. Kalau emang perlu ditegur ya saya tegur gitu. Tapi kan emang ada beberapa teman-teman yang wataknya mungkin keras. Jadi kalau saya kelihatannya dianya udah emang nggak sreg, ya udah saya nggak ajak ngobrol. Tapi beberapa teman juga saya sapa biar suasana itu cair lagi gitu, biar enakan lagi. Apalagi kemarin yang punya masalah sama saya, itu sebenarnya juga sudah baikan dengan saya, sudah ngajak ngobrol juga, minta contekan gitu Bu ke saya. Tapi masalahnya teman-teman yang lain yang kena omongannya, hasilnya atau apapun itu masih belum ngajak ngobrol sama sekali. Oke. Kira-kira dari Dela sendiri itu kenapa mereka kok belum ngajak ngobrol gitu? Pertama di sisi lain mungkin sungkan, yang kedua mungkin suasananya masih panas. Masih panas? Iya, mereka masih belum bisa benar-benar melupakan masalah-masalah yang kemarin gitu. Apalagi kemarin waktu saya nggak masuk, itu kan banyak teman-teman yang satu kelas waktu kumpul, itu kan mereka bilangnya ada problem sama saya. Mungkin karena saya ngerasa Bu, dulu misalkan saya deket sama circle saya bermasalah sama circle lain, saya itu ikut membela. Mungkin dari situ yang saya marahin untuk membela teman saya, itu kan juga nggak enak hati sama saya kan. Dari situ mungkin dia juga meluapkan emosinya waktu ada masalah kemarin ke saya. Dengan kata lain, mereka itu akhirnya cari kesempatan untuk bisa meluapkan perasaan-perasaan yang tidak puas dengan kamu kepada kamu juga itu kemarin gitu Oh gitu. Terus kamu menanggapinya seperti apa Del kalau seperti itu? Gimana ya Bu ya, kalau misalkan teman-teman gitu saya sih ya udah aja gitu loh. Mungkin sakit hati karena dulu saya ngerasanya jadi tempat pelarian teman-teman kalau misalkan kurang serg sama teman satunya. Itu ceritanya ke saya. Tapi setelah kejadian ini tadi tidak ada satupun teman-teman yang benar-benar membela gitu, nggak ada. Padahal kalau teman dekat saya atau teman saya yang ada masalah sama anak lain, sama anak kelas saya gitu, sama yang lainnya, itu saya ikut membela gitu Bu. Ikut membela, ikut memarahin anaknya gitu kan. Saya benar-benar kayak ya sudah, teman-teman mau gimana itu terserah mereka gitu Bu. Benar-benar sekarang pasrah. Oke, berarti kalau dengan pasrah itu kan berarti Dela juga mungkin menyadari apa kesalahan-kesalahan Dela selama ini kan. Nah,
Kalau dari hasil itu artinya dari kejadian-kejadian kemarin, mungkin Dela juga perlu introspeksi ya. Terus menyadari bahwasanya kenapa kok teman-teman itu kok tiba-tiba tidak membela kamu sama sekali. Kira-kira yang disalahnya di mana ya kira-kira? Itu tadi sih Bu, mungkin waktu saya masih circle-circlean juga, saya itu terlalu omongannya mungkin terlalu nyelkit ke teman yang bukan circle saya. Jadi waktu ada masalah mereka juga halnya sama gitu Bu. Itu mungkin yang merasa kayak omongan saya juga nggak seharusnya gitu waktu belum, maksudnya waktu deket sama teman saya yang ini sama teman yang lainnya saya jadi jahat, jadi judes, omongannya jadi nggak enak gitu kan Bu. Itu juga, itu dari hal kemarin juga membuat saya berpikir kalau berteman itu semuanya setara. Gak ada yang teman dekat, gak ada yang benar-benar dekat, gak ada yang benar-benar harus dibela gitu loh Bu. Saya juga ngerasa salah banget kalau misalkan kemarin omongannya nggak enak sama teman saya waktu nggak deket sama mereka juga gitu. Gitu. Jadi kalau begitu Dela memang sudah mulai harus menyadari ya bagaimana nantinya ketika kedepannya berteman itu harus seperti apa Pak Dela. Berteman kedepannya menurut saya itu berteman itu ke semua orang, jangan hanya dekat sama satu lingkup saja gitu kalau menurut saya. Kalau misalkan, karena menurut saya itu benar-benar semuanya harus diperlakukan setara. Teman itu gak, kita berteman sama siapa jangan terlalu berlebihan membela sampai kita jadi jahat ke orang lain. Karena saya merasa banget Bu, saya kemarin itu jahat ke teman saya yang lainnya. Setelah saya dekat dengan ini, saya sama ini jadi saya judesin gini-gini. Jadi kalau begitu Dela menyadari kalau Dela itu kemarin judes ya sama teman-teman ya. Mulai kedepannya nanti Dela pengennya seperti apa akhirnya? Pengennya lebih welcome ke teman-teman siapapun itu sih Bu. Welcome ke teman siapapun itu, dan mungkin kalau misalkan next teman-teman ada problem sama ini, kalau cerita saya cukup mendengarkan saja, tidak perlu membela sampai akhirnya saya yang punya masalah dengan anak itu. Begitu ya. Oke. Berarti insya Allah kamu bisa ini ya, sudah bisa mulai beradaptasi dengan teman-teman kamu yang lain kan nantinya ya. Jadi kira-kira nanti kalau seandainya ada perasaan tidak nyaman gitu ya, apa yang kamu lakukan? Yang apa akan kamu lakukan? Kalau emang tidak bisa bicara ke teman-teman, ini masih di lingkup sekolah, mungkin saya bisa cerita ke Bu Depi atau ke siapapun itu yang saya anggap percaya. Yang pertama pasti ke BK, karena masalah saya kemarin juga diselesaikan sama Bu Depi. Jadi saya pengennya kalau misalkan ada masalah seperti ini lagi di kelas, saya minta tolongnya ke Bu Depi, karena kalau minta tolong ke ibu atau apapun kan tidak mungkin langsung ke sini kan Bu. Masalahnya di sekolah. Jadi selain minta tolong ke BK, kiranya kamu juga harus bisa mengandalkan diri kamu sendiri, yaitu dengan introspeksi diri, jadi orang yang lebih baik kan, seperti itu ya gitu. Nah selain ke saya, apa kira-kira rencana kamu ke depannya? Kalau ada masalah? Sebisa mungkin tidak ada masalah. Rencana saya ke depannya, ini kan mau ada yang lomba-lomba itu LKS marketing kan Bu. Itu saya benar-benar sekarang lagi mempelajari tentang LKS marketing itu. Luar biasa. Lagi membangun benar-benar bagaimana public speaking saya bisa bicara dengan baik. Terus saya juga lagi mempelajari komponen-komponen yang ada di jurusan saya yang nantinya dilombakan di LKS marketing itu. Terus sekarang juga lagi ada proyeknya PKWU yang dari pemerintah diambil satu sekolah hanya beberapa anak untuk dilombakan produk-produknya. Saya juga memikirkan itu produk apa. Jadi sekarang lebih ke bagaimana cara saya benar-benar ngejar prestasi Bu. Luar biasa. Kalau begitu Bu Depi sepakat dengan kamu ya. Intinya itu insya Allah kalau memang kamu sudah nyaman, kita tidak usah bertemu lagi. Tetapi kalau seandainya nanti kita membutuhkan konseling kembali, insya Allah nanti kamu bisa datang ke ruang BK. Gitu aja ya Nak ya. Selamat berkarya, tetap semangat ya, luar biasa, jaga etika dan jaga attitude ya. Kita sudahi dulu kalau gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.